Selamat malam, Pendeta Richard Sabuin dan HCA Cruz. Saya ingin menanyakan, persepuluhan adalah 10% dari penghasilan kita tiap bulan. Bagaimana dengan persembahan sistematis? Apa artinya? Dan berapa persen yang harus kita berikan dari penghasilan kita setiap bulan? Terima kasih, Pendeta Richard Sabuin. God bless you. Baik, Pendeta. Itu dia pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Saudari Caca. Silakan, Pak Pendeta. Terima kasih. Mudah-mudahan malam ini Saudari Caca sedang menyaksikan. Dan terima kasih untuk ucapan God bless you. Terima kasih. Tuhan berkati juga. Dan terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Kalau persepuluhan sudah jelas 10%. Tapi ada satu istilah yang disebutkan oleh Saudari Caca tadi, yaitu istilah persembahan sistematis. Memang kata sistematis ini kan kata modern, tidak ada kata sistematis, sistematik di dalam Alkitab, tapi konsep dari sistematik itu ada. Dan persembahan itu pun juga ada, konsep persembahan itu pun ada. Karena di dalam Alkitab, selain persepuluhan, ada juga persembahan-persembahan lain, terutama persembahan khusus. Nabi yang terakhir di Perjanjian Lama, setelah orang-orang Israel kembali dari Babel atau Media Persia, setelah zaman Nabi Hagai dan lain sebagainya, maka beberapa tahun kemudian, tahun 400-an sebelum Masehi, ada seorang nabi yang bernama Nabi Maleaki. Karena sering orang mengatakan, ini persepuluhan ini kan zaman Musa dan lain sebagainya. Konsepnya sudah ada bahkan sebelum zaman Musa, sudah ada di zaman Abraham, dia memberikan persepuluhan. Yakub juga mempunyai ikrar untuk mengembalikan persepuluhan. Tetapi bukan hanya sampai stop di zaman Musa, zaman raja-raja, bahkan bangsa Israel sudah ke Babel, lalu kemudian dibuang ke Babel, istilahnya exile, lalu kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Zamannya Nehemia, di dalam Nehemia pasal yang ke-13 disebutkan di sana juga tentang persepuluhan. Itu setelah kembali ya kembali ke Yerusalem, bahkan beberapa dekade setelah Nehemia sekalipun, pada zaman Maleaki sudah cukup lama, sudah tinggal 400 tahun lagi, itu sudah masuk ke zaman Tuhan Yesus ada di atas dunia ini. Persepuluhan itu masih terus ditekankan. Jadi tidak ada masalah tentang persepuluhan. Itu sangat jelas di dalam Alkitab. Namun pada waktu Maleaki menyebutkan tentang persepuluhan, ia tidak hanya menyebutkan tentang persepuluhan saja. Dia menyebutkan juga ada istilah yang lain. Coba saya baca dalam Maleaki pasal yang ketiga. Maleaki pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ada dua hal di sini, di mana manusia bisa menipu Allah, katanya. Yang pertama, melalui persembahan persepuluhan, ya, walaupun Allah tidak pernah akan tertipu, walaupun manusia mau menipu Allah. Allah tahu apakah kita hidup jujur dan setia di hadapannya ataukah tidak. Tapi manusia berusaha untuk menipu Allah dalam hal persepuluhan. Dan bukan hanya persepuluhan, disebutkan juga tentang persembahan khusus. Jadi ada persembahan persepuluhan, ada juga persembahan selain persepuluhan. Dan itu diterapkan bahkan hanya kurang lebih 4 abad sebelum Tuhan Yesus. Di zaman Alkitab itu sudah zaman paling
akhir dari Alkitab Perjanjian Lama masih ditekankan. Bahkan ini firman datang dari Tuhan langsung melalui Maleaki, bahwa manusia atau umat Allah harus setia di dalam persepuluhan dan juga di dalam hal persembahan. Nah, yang ditanyakan saudari Caca tadi adalah bukan persepuluhan, tapi mengenai persembahan. Bahkan ada istilah persembahan sistematis. Apa yang dimaksudkan dengan sistematis? Sistematis artinya suatu keadaan yang dibuat secara teratur untuk suatu tujuan tertentu, dan itu dibuat dengan satu sistem yang baik. Ya, apakah konsep seperti ini ada, di mana ada dana yang dikumpulkan melalui persembahan, atau melalui sumbangan, atau melalui pemberian? Di zaman Alkitab ya, kita akan berbicara Alkitab Perjanjian Baru lah sekarang ini, di mana dana itu digunakan secara khusus untuk entah membantu orang-orang yang miskin, atau menolong menyebarkan pekabaran Injil ini, atau menolong untuk menghidupi orang-orang yang mengabarkan Injil. Ada banyak tujuannya yang disampaikan di dalam Alkitab. Kita baca dulu konsep-konsep yang implisit. Implisit artinya tidak terlalu nyata, tetapi ada tersirat di sana bahwa ada sistem seperti itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat. Oke, yang kita mau baca ini adalah ayat-ayat yang menyatakan bahwa ada konsep di mana ada alokasi dana atau persembahan atau uang yang digunakan sehubungan dengan pekerjaan Tuhan atau untuk membantu orang-orang yang berkekurangan melalui satu sistem tertentu. Oke, karena tadi pertanyaan mengenai persembahan sistematis. Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya, mungkin hanya tersirat di sini, tetapi pada waktu Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur di Sikar di Samaria, yaitu sumur yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Waktu itu murid-murid sudah tahu apa yang mereka buat, sudah masuk pukul 12, kata ayat yang ke-6, mereka pergi beli makanan. Uang siapa? Uangnya Thomas kah? Atau uangnya Petrus? Atau uangnya Nathanael? Atau uangnya Bartolomeus? Uangnya Filipus? Uang siapa yang digunakan untuk membeli makanan? Bukan hanya itu saja, itu hanya mereka dan Yesus. Hanya 12 tambah 1 orang. Bagaimana pada waktu ada banyak sekali orang yang berkumpul, bayangkan sampai 5.000 orang, itu hanya laki-laki. Seperti yang digambarkan dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tuhan Yesus tanya, di mana kita mau beli roti? Tuhan Yesus tahu ada uang di sana. Lalu murid-muridnya tahu juga ada berapa dana yang ada di situ. Lalu kemudian ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Sudah lumayan banyak sebenarnya uang yang ada dalam kas murid-muridnya itu. Sudah ada 200 dinar yang sama dengan upah kerja harian selama 200 hari. 200 hari, kurang lebih sudah 7 bulan. Hampir 7 bulan. Itu kan masih potong hari Sabat, karena hari Sabat kan tidak bekerja. Jadi upah 200 hari bekerja, ada mereka uang itu. Cash.
tunai. Jadi Filipus katakan menurut laporan bendahara ada uang, tetapi tidak cukup kalau hanya 200 dinar. Masih ada lagi beberapa catatan di dalam Injil Yohanes bahwa ada uang yang diatur sedemikian rupa untuk pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dan uang itu bukan dipegang oleh siapa saja. Saya lagi cari satu ayat yang menunjukkan bahwa ternyata ada yang memegang uang tersebut. Coba kita baca di pasal yang ke-12, Yohanes pasal yang ke-12. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, ini ayat 4, yang akan segera menyerahkan Yesus berkata, dia berkata ini karena dia lihat ini ada pemborosan ini, Yesus diurapi dengan minyak yang sangat mahal harganya. Lalu Yudas katakan dalam ayat yang ke-5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Lalu kemudian ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas mengatakan ini minyak narwastu yang mahal ini kalau dijual, ini bisa dapat 300 dinar, ini 100 dinar lebih banyak dari kas yang ada waktu mau kasih makan 5.000 orang itu. Ini bisa dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Demikian kata Judas. Ini menunjukkan bahwa uang yang dipegang oleh Judas, bahkan ayat yang ke-6 itu mengatakan, ya, disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi yang memegang kas uang murid-murid dan Tuhan Yesus adalah Yudas. Dan Yudas tahu bahwa kas itu bukan hanya untuk beli makanan, makanya dia punya argumentasi adalah dijual saja ini minyak narwastu supaya uangnya bisa membantu orang miskin. Artinya apa? Kas yang ada pada Yudas, yaitu uang dari murid-murid ataupun sumbangan dari manapun saja orang-orang datang memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, itu digunakan bukan hanya untuk mereka, tapi untuk membantu orang miskin untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi ada satu sistem, itu yang saya mau tekankan di sini. Ada satu sistem, bukan masing-masing mau kasih ke siapa, mau kasih, tetapi dikumpulkan, dipegang, lalu didistribusikan dengan baik. Itulah yang namanya sistematis. Nah, penggunaan yang sistematis itu juga harus didukung dengan pemberian yang sistematis. Ini hanya berbicara tentang Yesus dan murid-muridnya. Tapi gereja kan bertumbuh di abad permulaan. Apalagi sekarang ini. Gereja Tuhan ini sudah sangat besar. Dibutuhkan suatu sistem yang baik. Untuk menggunakan atau menggunakan persembahan itu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti yang sudah ditetapkan oleh jemaat. Dan juga sistematis di dalam pengumpulannya. Atau di dalam memberikan akan persembahan tersebut. Zaman Yesus banyak orang yang memberikan persembahan. Contohnya kita boleh baca dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 itu di dalam ayat yang ke-3 dikatakan di sana ada banyak orang-orang yang mendukung Yesus dan murid-muridnya. Di antaranya juga ada juga banyak kaum wanita. Ayat yang ke-3, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi mereka memberikan kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ada suatu sistem di sana. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, gereja bertumbuh. Dari 3.000, 5.000, dari hanya di Yerusalem, sekarang sudah sampai ke Yudea, Samaria,
bahkan sampai ke Antioquia, sampai ke Galatia, sampai ke Asia Kecil di Efesus, menyeberang sampai ke Makedonia di Eropa, turun sampai di Korintus, bahkan sampai ke Roma. Di mana-mana gereja bertumbuh, dan sudah ada begitu banyak jemaat, bukan hanya terkonsentrasi di satu kota saja. Nah, untuk itu perlu ada suatu sistem yang baik di dalam memberikan persembahan. Kita mulai dulu dari jemaat mula-mula, setelah Yesus naik ke surga. Bagaimana mereka punya semangat waktu itu. Coba kita buka di dalam Kisah pasal yang keempat. Kisah pasal yang keempat, ayat 32 mulai. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita akan lihat apa artinya ini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Orang jual tanah, orang jual rumah, katanya. Ayat yang ke-35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini ada satu sistem di sini. Sistem yang sangat sederhana, tetapi seberapa sederhananya pun sistem itu adalah sistem. Kenapa? Karena orang menjual dia punya ladang. Di sini ada yang ayat yang ke-36 dikatakan Yusuf yang disebut Barnabas, ayat 37, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi orang jual rumah atau jual tanah, jual ladang, uangnya setelah mereka dapat, mereka tidak bilang, ini kan saya yang jual, ini uang saya, biar saya aja langsung kasih kepada orang yang saya mau. Boleh demikian, tetapi itu bukan mengikuti suatu sistem yang ada kaitannya dengan jemaat. Kalau itu mau menjadi sistem, masuk dalam suatu sistem pengelolaan jemaat, maka setelah dijual rumah, tanah, atau ladang, dalam cerita ini, mereka bawa itu kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul akan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan orang tersebut. Berarti ini adalah suatu sistem. Mulai dari memberikan, diterima, lalu kemudian disalurkan. Jadi sistem itu mencakup, ini ada di sini. Yaitu mereka memberikan, artinya mereka bawa kepada rasul-rasul, diterima oleh rasul-rasul, lalu kemudian setelah diberikan, diterima, maka didistribusikan dalam konteks jemaat yang mula-mula. Lalu kita tanya, wah berarti orang-orang di jemaat mula-mula akhirnya tidak ada yang punya rumah, karena dikatakan rumah mereka dijual. Keterangan yang lain untuk cara hidup jemaat mula-mula mengatakan di dalam Kisah pasal yang kedua, Kisah pasal yang kedua mengatakan ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, lalu kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati yang tulus. Wah, luar biasa. Sudah jual rumah, masih ada rumah. Apa artinya? Mungkin punya rumah 2. Punya ladang beberapa, dia jual 1, masih ada yang lain. Punya rumah 2 atau 3, dia jual 1, masih ada yang lain. Yang dia jual itu dia bawa ke kaki rasul-rasul, diserahkan artinya kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itulah yang akan membagikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jemaat makin bertumbuh, rasul-rasul harus betul-betul fokus kepada pelayanan firman, maka di dalam Kisah pasal yang ke-6 diangkatlah dia itu tetap berjalan. Belakangan tahun 56-57 waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, Paulus katakan
dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16. Ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jadi, bukan hanya satu jemaat yang dapat petunjuk, banyak jemaat yang dapat petunjuk. Bukan hanya di Galatia. Ayat kedua, pada hari pertama tiap-tiap minggu ini kepada di Korintus. Jadi yang diinstruksikan kepada jemaat-jemaat di Galatia, instruksi yang sama disampaikan juga kepada jemaat yang ada di Korintus. Artinya apa? Ada keseragaman di dalam suatu sistem pengelolaan jemaat. Ayat yang kedua, pada hari pertama tiap-tiap minggu, ini menunjukkan timingnya, kapan itu akan dikumpulkan. Lalu bukan hanya timing, tapi frekuensi, seringnya. Berapa? Tiap-tiap pekan, tiap-tiap minggu. Hendaklah kamu masing-masing, siapa yang berpartisipasi? Setiap anggota jemaat, kamu masing-masing, secara sistematis, secara teratur dalam konteks 1 Korintus 16 ayat 2 itu adalah teraturnya adalah setiap hari yang pertama dalam satu pekan itu. Siapa yang berpartisipasi? Masing-masing kamu. Lalu kemudian, berapa banyak? Perhatikan, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi sukarela, tapi sukarela ada standarnya. Sukarela sesuai dengan berkat yang diberikan kepada mereka. Menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ayat 3, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Untuk menyampaikan pemberianmu. Jadi cara pengumpulannya itu sistematis, instruksinya juga sistematis, kerutinannya, frekuensinya juga sistematis, siapa yang harus terlibat juga disampaikan itu, lalu kemudian nanti pengumpulannya itu kapan diadakan, dibawa kemana, digunakan untuk apa, semua itu secara sistematis. Kalau ini sukarela, bagaimana bisa kalau sukarela, lalu kemudian, sebagaimana yang Maleakhi pasal yang ke-3, ayat yang ke-8 sampai 10, mengatakan bahwa kamu menipu aku dalam hal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bagaimana mungkin kalau ini persembahan khusus yang diberikan secara sukarela, sesuai dengan apa yang diperoleh atau sesuai dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menipu Allah dalam hal itu? Yang pertama, karena Tuhan tahu berkat yang kita terima dari Dia itu, Dia tahu berapa banyak. Kalau kita bawa kepadanya dan kita katakan, ya ini sesuailah persentasinya dari apa yang berkat yang saya terima, Tuhan tahu. Seingat saya, berkat yang saya berikan kepada kamu bukan hanya untuk dikembalikan dengan uang 500 perak nampaknya. Sepertinya tidak sesuai dengan berkat yang saya berikan kepada kamu. Walaupun tidak disebutkan dalam 1 Korintus 16 ini ada persentasinya. Tetapi coba perhatikan apa yang terjadi di dalam Kisah pasal yang ke-5. Karena kalau di Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-8 dan 10 ada istilah kamu menipu aku dalam hal persembahan khusus, bukan hanya persepuluhan, maka istilah menipu atau mendustai juga dituliskan dalam Kisah pasal yang ke-5. Dan ini cerita dalam Kisah pasal yang ke-5 ini, saudara-saudariku, bukan tentang persepuluhan tetapi tentang persembahan khusus. Coba kita lihat ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah.
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki Rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu? Apa artinya? Artinya Ananias dan Safira sudah mempunyai suatu komitmen bahwa kalau tanah mereka itu laku, sebidang tanah mereka itu laku, luar biasa. Katanya Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Berarti mereka masih punya bidang-bidang tanah yang lain. Ini hanya satu bidang yang mereka jual. Dan dari satu bidang yang mereka jual ini, mereka sudah berjanji akan kasih semua. Tapi kalau mereka sudah punya komitmen, inilah yang akan kami berikan sesuai dengan berkat yang Tuhan kasih. Ada banyak tanah kami miliki, satu bidang ini kami jual, hasilnya kami akan berikan kepada Tuhan melalui rasul-rasul untuk menolong jemaat Tuhan ini untuk terus berkembang, menolong orang miskin dan berbagai aspek pekerjaan jemaat ini. Kalau mereka sudah berjanji untuk kasih semua, lalu waktu mereka datang, mereka hanya bawa setengah. Walaupun ini adalah sukarela sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan, kalau sudah janji, lebih baik diberikan berdasarkan apa yang sudah diikrarkan. Kalau tidak, namanya ini menurut Kisah pasal yang kelima, Petrus berkata, engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi berdusta itu bisa dalam hal persepuluhan, bisa juga di dalam hal persembahan. Kurang lebih demikian. Jadi ada itu konsep persembahan sistematis di dalam Alkitab. Terima kasih.